Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadayan Rani Putri dari kelas 1 Regu Melati. Kali ini saya akan mereview pembelajaran tentang sejarah kepramukaan LKBB 1 dan 2 serta pioneering. Yang pertama yaitu sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20 dan pada tanggal 25 Juli 1907 Baden-Powell yang menjabat sebagai Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan di Bronzea, Inggris, dan pada tahun 1908 ia menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku ini menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Akan tetapi, awalnya gerakan pramuka ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Namun, pada tahun 1912, muncullah organisasi perempuan, yaitu Girl Guides, yang didirikan dengan bantuan Agnes yang merupakan adik perempuan dari Baden-Powell. Yang kemudian, organisasi ini dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Dan pada tahun 1918, kemudian mendirikan Rover Scout yang ditujukan untuk sekelompok remaja yang berusia 17 tahun. Dan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang diadakan di Olympia, London, yang dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Dan pada tahun 1922 Baden-Powell kemudian menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Dan pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Dan pada saat itu London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 ke Geneva dan Swiss pada tahun 1968. Oleh karena itu, sejarah pramuka di dunia mulai diresmikan pada era 60-an, meskipun sudah ada pada era perjuangan kemerdekaan. Yang kedua yaitu sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912 yang cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya NPO atau Netherlands Pathfinders Organisasi, dan pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi NIPF atau Netherlands Institute Pathfinders Vereniging. Dan karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, maka dibentuklah Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Dan pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. Dan pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir, dan pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnai di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Pramuka. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Yang kedua yaitu LKBB atau Latihan Keterampilan Baris Berbaris, yang merupakan suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan dari LKBB adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa persatuan, rasa disiplin, dan rasa bertanggung jawab. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan dari seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau secara berturut-turut. Aba-aba terbagi menjadi 3. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Yang kedua, aba-aba peringatan. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan untuk menegaskan maksud aba-aba petunjuk. Contoh,
hormat gerak, dan amanat istirahat di tempat gerak. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang dilakukan tanpa adanya ragu-ragu atau jelas. Contoh, lancang kanan gerak dan istirahat di tempat gerak. Aba-aba pelaksanaan dipakai untuk melaksanakan aba-aba yang pertama yaitu gerak, yang kedua yaitu jalan, dan yang ketiga yaitu mulai. Macam-macam gerakan dasar PBB: yang pertama sikap sempurna, yang kedua istirahat di tempat, yang ketiga lancang depan, yang keempat lancang kanan, yang kelima hadap kanan, yang keenam hadap kiri, yang ketujuh balik kanan, yang kedelapan hadap serong kiri, yang kesembilan hadap serong kanan, yang ke-10 berhitung, yang ke-11 hormat, dan ke-12 jalan di tempat. Bentuk barisan yang pertama yaitu berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua yaitu angkare. Kedua tangan dikepalkan lalu diacungkan ke atas. Ketiga yaitu kedua jari tangan didekatkan di atas kepala. Yang keempat yaitu lingkaran kecil. Kedua ujung jari tangan telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Yang kelima yaitu setengah lingkaran. Kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Yang keenam yaitu kolone terbuka. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di samping badan setinggi bahu. Ketujuh yaitu kolone tertutup. Kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di depan dada setinggi bahu. Kedelapan yaitu anak panah. Ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Kesembilan yaitu bentuk selat. Kedua belah tangan dan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjulur ke depan. Tangan dikepalkan dan bersilan di depan dada. Ke-11 yaitu perlombaan. Yang terakhir yaitu berbanjar. Tangan diacungkan miring ke atas dada. Ketiga yaitu pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dengan penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Tujuan pioneering adalah memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang dapat diaplikasikan di kehidupan baik sebelum atau sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kerjasama, dan kekompakan antar sesama teman pramuka. Yang kedua yaitu dapat diterapkan pada saat-saat penting kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Dan dalam pembelajaran pioneering, kita harus bisa membedakan yang mana simpul dan mana ikatan, karena kita biasa sulit membedakan yang mana simpul dan yang mana ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lain, seperti tali yang diikatkan dengan tongkat, kayu, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam simpul. Yang pertama yaitu simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat benda dengan kuat, akan tetapi melepaskannya tidak susah. Dan simpul hidup ini biasa digunakan untuk mengikat tiang. Yang kedua yaitu simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasa digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul mati ini berfungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dan tidak licin.
Yang ketiga yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang biasa digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul. Simpul pangkal ini berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat, kayu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu simpul jangkar. Fungsi dari tali temali simpul jangkar ini untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat ember atau timba. Yang kelima yaitu simpul tarik. Simpul tarik menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil atau membesar kembali. Fungsi dari simpul tarik ini adalah untuk turun ke jurang dan dari atas pohon. Yang keenamnya itu simpul anyam. Simpul anyam berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Dan yang ketujuh yaitu simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan tidak licin. Yang kedelapan yaitu simpul ujung tali. Kegunaan simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang berada di ujung tidak mudah lepas. Dan yang kesembilan yaitu simpul kembar. Kegunaan dari simpul kembar ini adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya, bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Yang ke-10 yaitu simpul tambat. Simpul tambat ini berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti simpul silang dan simpul pangkal. Dan yang ke-11 yaitu simpul pengunci. Simpul pengunci ini berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali. Dan yang ke-12 yaitu simpul tangga tali. Fungsi dari simpul tangga tali ini tidak jauh dari namanya, yaitu untuk membuat tangga tali. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam ikatan. Yang pertama yaitu ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal atau horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan atau dipisahkan. Yang kedua yaitu ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga ini berfungsi untuk mengikat tiga tongkat sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki tiga pada jemuran. Yang ketiga yaitu ikatan silang. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat secara bersilangan dan tidak membentuk siku. Dan yang keempat yaitu ikatan cenggak atau sering disebut dengan ikatan sambung tongkat. Ikatan ini berfungsi untuk menyambung dua tongkat secara sejajar. Mungkin itu saja dari saya tentang sejarah kepramukaan baik di dunia atau di Indonesia, LKBB 1 dan 2 serta pionering. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.